طلع البدر الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. Ayat 220 yang artinya tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kalian mempergauli mereka maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ayat ini masih ada hubungan dengan satu ayat sebelumnya yang bunyinya kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat tanda-tanda keagungan dan kebesarannya supaya kalian mau berpikir dalam urusan apa? Fid dunya wal akhirah. Nah, gitu. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk berpikir dunia dan akhirat kita. Nah, di sini waktunya itu menurut ulama ahli bahasa Arab mutlaqil jam'i, dikumpulkan. Jadi biar seimbang, jangan mikir dunia saja, jangan mikir akhirat saja, tapi pikirlah kedua-duanya. Ya di dunia hidupnya nyaman, tentram, ya perlu dipikirkan ya. Nafkahnya bagaimana untuk keluarganya, untuk asbab nafkah ini mau lewat pertanian kah, mau lewat perdagangan kah, mau lewat menjadi pejabat kah, atau apa saja. Intinya urusan dunia menghasilkan bekal untuk ibadah kepada Allah dari asbab dan dari sumber yang halal. Kemudian biar akhirat kita tidak ketinggalan, ya kita pikirkan juga. Kita pikirkan imannya kita itu bagaimana. Apakah iman yang ada di dalam dada dan hati sudah bisa menggerakkan kita untuk mengamalkan perintah Allah atau belum? Iman kita yang ada dalam hati apakah sudah bisa menghentikan diri kita dari larangan-larangan agama Allah atau belum? Jadi kita perlu berpikir. Maka sebagian riwayat hadis mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunianya sukses, ya hendaklah dia punya ilmunya. Nah, ilmunya mencari dunia, ini yang paham ya ahli perekonomian ya. Nah, supaya perekonomian kita sumbernya halal, ya jangan males-malesan belajar fikih, ya, fikul muamalah, fikih tentang transaksi jual beli, fikih tentang transaksi sewa menyewa. Insya Allah kita usahakan ya. Kemudian waman aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan ukhrawinya, kehidupan akhiratnya berhasil, ya hendaklah dia itu mempelajari ilmunya sholat, wudu dulu sebelum sholat. Bahkan kalau sebelum sholat kita buang air kecil, buang air besar, ada ilmunya, namanya ilmu istinja, adab-adab istinja. Maka itulah perlu kita pelajari. Orang yang ingin sukses akhiratnya, ilmunya zakat dipelajari, ilmunya puasa dipelajari, ilmunya haji dan umroh dipelajari. Bahkan nanti kalau orang itu sudah berkeluarga, ini fikul munakahan, fikih tentang perkawinan atau pernikahan, ya hendaknya dia pelajari. Bahkan nanti di dalam halaman ini akan disinggung juga tentang ilmu pernikahan. Kemudian hadirin sekalian, mereka orang-orang yang ada di Mekah sana bertanya kepada Nabi tentang anak yatim. Apa muamalah kita yang benar menurut agama?
Ini sudah diterangkan secara jelas. Qul islahul lahum khair. Katakanlah wahai Muhammad, muamalah kita kepada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan menjadi anak yatim, islah, berbuat baik kepada mereka. Ya, berbuat baik dari segi hariannya, dari segi kita bercakap, berbicara, dari segi memikirkan pendidikannya. Ini termasuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Bahkan sampai kalau bisa kita pikirkan sampai pernikahannya pun kita pikirkan. Nah, dijodohkan dengan siapa? Kemudian setelah menikah itu nanti mata pencahariannya bagaimana? Nah, ini termasuk perintah di dalam agama Islam. Bahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang mau memikirkan anak-anak yatim. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menjamin menanggung kehidupan anak yatim di surga kelak, hidupan kedekatannya seperti dua jari. Nah, antara jari telunjuk dan jari tengah. Nah, maka disinilah pentingnya juga kita memperhatikan anak-anak yatim itu. Ya, termasuk mungkin membuat lembaga yayasan dan sebagainya, sehingga mereka kehidupannya, pendidikannya dan seterusnya tidak terlantar. Hadirin yang mulia, bahkan kalau kita memiliki sifat tawadhu wa intukhaliduhum fa ikhwanukum, kita mau membaur dengan anak-anak yatim walaupun mereka nggak punya orang tua, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka itu juga saudara kalian. Walaupun tidak saudara kandung, tidak saudara seayah, seibu, keponakan, cucu, tapi mereka tetap saudara. Minimal-minimalnya saudara seiman, sekalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Allahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah mengetahui mana orang yang bikin kerusakan, merusak harganya anak yatim, merusak alam semesta, merusak lingkungan. Ini Allah mengetahui. Begitu juga Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, ini menjaga supaya alamnya itu lestari itu bagaimana, penghijauannya bagaimana. Begitu juga mengetahui orang yang dia ini berbuat baik kepada anak-anak yatim, kaum fuqara, masakin, duafa dan lain sebagainya. Ini juga Allah mengetahui. Seandainya tidak dihilangkan, tidak powar-powarkan di mana-mana, tetap Allah Maha tahu. Kemudian hadirin kemudian, dan jika Allah menghendaki, niscaya datangkan kesulitan kepadamu. Tetapi Allah menjelaskan sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi kalau orang-orang itu berbuat keburukan, baik berbuat buruk kepada kaum duafa, kaum masakin, anak-anak yatim, berbuat keburukan terhadap alam yang ada di sekitarnya, lingkungan. Nah, ini kalau seandainya Allah menghendaki untuk menyulitkan mereka, ya mampu saja. Akan tetapi dengan sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kadang orang-orang yang berbuat kerusakan itu masih diubar, masih dibiarkan oleh Allah. Itu sebenarnya Allah tidak mampu menyiksa mereka, itu tidak. Ini hikmahnya apa? Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah. Nah, cuman kadang orang itu saking sombongnya malah nantang Allah. Ya lihat loh, saya berbuat kerusakan aja sama Allah nggak diadab, nggak disiksa. Nah, maka kita sebagai orang ahli agama nanti menasihati mereka, kan sampai itu dibiarkan oleh Allah, bukan Allah itu tidak mampu menyiksa kamu, tapi sebenarnya Allah sayang sama kamu supaya kamu cepat tobat kepadanya. Insyaallah ya. Kemudian hadirin sekalian, pada ayat 221 yang artinya, dan janganlah kalian nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrikah.
meskipun dia lebih menarik bagimu, lebih menarik hatimu. Dan janganlah kalian nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kepada neraka, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi ini urusan pernikahan. Di sini kalau milih mantu, seandainya mantu perempuan, juga pilihlah mantu perempuan yang beriman. Ya kan boleh Pak, ahlul kitab kan boleh, ya boleh. Tapi ahlul kitab di sini menurut ulama ahli fikih boleh dinikahi atau dijadikan menantu bila mana masih berpegang teguh pada kitab Taurat dan Injil yang belum diubah. Nah ini kebanyakan kitab Taurat dan Injil yang ada di muka bumi ini kebanyakan mayoritasnya itu sudah dirubah-ubah, sudah diselewengkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan seandainya orang kok tidak mampu menikahi atau memilih menantu wanita yang mukminah, kalau karena yang ada itu musyrikah atau wanita musyrik semua, Buddha pun yang beriman. Buddha ini kan kasta paling rendah. Ini suku yang paling rendah itu adalah Buddha. Itu lebih baik daripada wanita-wanita musyrikah yang dia itu orang merdeka, bahkan mungkin bangsawan, bahkan mungkin cantik jelita, lebih menarik hati. Maka itu lebih baik memilih menantu perempuan yang beriman kepada Allah walaupun dari kasta yang paling rendah. Ada bahasanya kalau di tempat kita mungkin ya, wanita yang dari keluarga pemulung sampah gitu. Mereka beriman kepada Allah, taat kepada Allah, ya itu lebih baik dijadikan menantu daripada yang hartawan, bangsawan, cantik, jelita, rupawan ya. Daripada mereka itu, tapi mereka tidak iman kepada Allah. Maka disinilah Nabi memberikan arahan di dalam riwayat hadis, urusan menantu itu pilihlah agamanya. Fal bidadid dini taribat yadak. Pilih yang punya agama, maka kamu akan barokah, akan bahagia, akan sukses. Kemudian hadirin yang mulia, begitu juga wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Kalau kita punya anak perempuan, ya, punya anak perempuan ingin memilihkan menantu, pilih juga menantu yang beriman kepada Allah. Nah, jangan terus terpesona dengan hartanya, dengan jabatan dan pangkatnya, dengan rupanya, tapi dia tidak iman kepada Allah. Nah, maka disinilah Allah sudah menjelaskan tentang munakahah, ya, tentang pernikahan itu standarnya menurut Al-Quran bagaimana? Ya diantaranya ini kita punya anak perempuan mencarikan menantu yang kuat agamanya. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyriki walau ajabakum. Kemudian alasannya apa hadirin sekalian? Alasannya diantara hikmahnya Allah menjelaskan di sini orang-orang musyrik atau musyrikah ulaika yad'una ilan nar. Mereka semua akan mengajak kepada api neraka. Walaupun hartanya banyak, rupanya menawan, ya, kemudian jabatannya tinggi, kalau tidak iman kepada Allah, yad'una ilan nar. Hakikatnya mereka akan mengajak kita, mengajak putra dan putri kita kalau dinikahkan dengan orang-orang yang tidak iman kepada Allah, hakikatnya itu akan diajak kepada neraka. Sedangkan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idznih. Allah mengajak kepada surga. Nah, surga ini kan tempat kenikmatan. Jadi kalau orang itu taat kepada Allah, urusan pernikahan pun mengikuti agama Allah. Urusan mengatur diri sendiri mengikuti agama Allah. Urusan mengatur masyarakat ikuti
mengikut aturan agama Allah ini hakikatnya menuju kepada surga, menuju kepada kenikmatan. Coba kalau seandainya ya semua orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah mau membayarkan zakat, masya Allah. Di Indonesia gak ada orang miskin, Pak, gak ada orang marah. Bahkan ada orang membuat penelitian atau riset itu, seandainya orang-orang Islam yang kaya-kaya di dunia ini, bahkan halnya di Saudi saja, orang kayanya itu mau membayarkan zakatul mal. Semua orang Islam yang ada di dunia minimalnya setiap rumah punya mobil satu. Gak ada orang modal lagi, gak ada. Ini kalau seandainya mau membayarkan zakat mal, maka disinilah bukti kenikmatan. Pun ketos kiambak ya, namun gak ada kendaraan kok roda 4 itu mobil ya, yang tentunya lebih nyaman daripada yang punya motor. Bener. Nah, maka disinilah yang punya motor pun lebih nyaman daripada sepeda ontel. Bila mana perintah Allah kok dijalankan, wallahu yad'u ila jannah, Allah mengajak kepada surga, surga itu kenikmatan. Kemudian wal maghfirati, Allah mengajak juga kepada ampunan. Amal-amal agama bila mana dikerjakan, misalkan sholat berjamaah, orang yang mengerjakan sholat jamaah kok setelah itu niatnya tunggu jamaah berikutnya, dia ini selama tunggu sholat jamaah berikutnya dia dihitung dalam sholat. Nah, jadi kalau sekarang kita niat nunggu mau mengerjakan sholat zuhur berjamaah, dari sekarang sampai zuhur kita dihitung sholat oleh Allah. Bahkan kalau kita kerjakan perintah Allah, sunnah Rasulullah, habis sholat kita mau lenggah, mau duduk sejenak, baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Allah akan ampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak untuk atau duit dilakukan. Apalagi kita mengadakan majelis taklim, sebelum duduk di majelis taklim tadi kita musafahan dengan orang sekitar kita. Dikatakan di dalam kitab Al-Matjarur Rabi' fi Thawabil Amal Shalih, baginda Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, tidak ada dua orang muslim atau muslimah tentunya, dua orang muslim yang berjumpa kemudian keduanya berjabat tangan, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah sebelum keduanya berpisah. Nah, maka disinilah kita biasakan kalau ketemu orang Islam mengucapkan salam, kemudian sunnah Nabi berikutnya berjabat. Insyaallah ya. Di sini ada wa yubayyinu ayatihi linnas. Allah sudah menjelaskan tanda-tanda keagungannya kepada manusia supaya apa? La'allahum yatadakkarun, supaya mereka mau ambil pelajaran. Maka kalau orang mau mikir keagungan Allah dalam diri kita sendiri saja, di tubuh kita sendiri, ini ahli kedokteran ini sudah sepakat bagaimana keagungan Allah itu luar biasa. Allah menciptakan telinga berada di sebelah kanan sebelah kiri. Allah menciptakan mata, kemudian ada bulu mata, ada alisnya. Hikmahnya diantaranya apa? Supaya kalau hujan itu tidak langsung kena kelopak mata kita. Dihalau, dihadap oleh bulu-bulu mata ini. Allah menciptakan hidung menghadap ke bawah kalau berbis supaya nggak kemasukan air. Kalau kemasukan air ya pengapnya lah. La ilaha illallah. Bahkan hadirin yang mulia, cairan-cairan yang ada dalam tubuh kita, tangan kita yang ada di hidung, telinga ini walaupun kelihatannya kotor, tapi kalau diperiksa, diteliti, di situ ada tanda-tanda keagungan Allah. Dalam sunnah Nabi, orang makan sunnahnya suapannya itu langsung, tidak pakai sendok. Nah, ini tentunya adalah makanan-makanan yang bisa dicampur dengan tangan. Jangan terlalu ekstrim, nanti makan bakso pakai tangan lagi ya. Makan sop pakai tangan ya. Kalau kuah-kuah itu perlu pakai sendok ya. Dalam agama tidak melarang. Tapi kalau seandainya bisa dicampur dengan tangan, nah ini ternyata apa? Di tangan ini ada suatu zat yang namanya enzim atau apa itu, Nah,
manusia lebih cepat untuk dicerna di lampu. Inilah menunjukkan keagungan Allah. Kemudian hadirin sekalian, ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepada wahai Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor atau menyakitkan. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kalian dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah atau kumpulilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, di sini fiqhul muamalah ya, tentang menggauli istri. Gitu. Di antaranya apa? Di dalam diri wanita yang masih produktif ada yang namanya haid atau menstruasi. Maka di sini sudah dijelaskan oleh Allah, fa'tazilun nisa fil mahid. Kalian jauhi. Tapi menjauhinya ini tidak se ekstrim orang-orang non muslim. Sebagian orang Yahudi itu kalau istrinya haid sudah langsung dikurung di kamar itu, dikunci. Nah, itu terlalu ekstrim ya. Tapi kalau orang Islam ini diajarkan dalam agama yang penting menjauhinya itu tidak dikumpuli, tidak disetubui. Nah, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i istimta atau bersenang-senang dengan istri ketika haid itu masih boleh, asalkan selain anggota yang terletak antara pusar dan lutut. Gitu. Paham maksudnya ya? Ini pun semua dan pun pengalaman gitu sih. Bahkan dalam sebagian mazhab, mazhabul arba'ah, boleh saja istimta itu boleh. Yang penting tidak sampai tingkatan jima atau tingkatan bersetubuh. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu lebih berhati-hati. Karena kalau sudah istimta antara pusar dan lutut itu ya biasanya itu yu'addi ilal liqa, ilal istimah itu ya, menyebabkan persetubuhan itu. Maka itu dihindari. Kemudian hadirin sekalian, wala taqrabuhunna hatta yadhur. Jangan dekati, maksudnya jangan jima, jangan setubui istri kalian dalam keadaan haid sehingga sudah betul-betul jelas sucinya. Ini untuk ibu-ibu lebih mengetahui ya, kapan sucinya. Makanya bapak-bapak kalau mau mendatangi ibunya, mendatangi istrinya, kalau masih dalam keadaan haid harus ditanya dulu, Bu sudah suci atau belum? Nah, kalau belum ya bersabar sementara. Lebih baik lagi dibuat itikaf di masjid 7 hari. Contoh kasih ya. Nah, kemudian hadirin sekalian, di antara hikmahnya wanita ketika haid dilarang oleh agama Islam untuk disetubui karena ketika terjadi percampuran. Nah, itu kan akhirnya apa? Ada darah yang mencampuri spermanya atau sel telurnya. Akhirnya terjadilah anak-anak yang cacat, baik cacat fisik atau cacat mental. Ya. Cacat fisik ya nyuwun sewu mungkin terjadi anaknya sumbing, bahkan alhamdulillah terjadi misalkan anaknya tidak punya tangan, tidak punya kaki, atau terjadi cacat dalam mentalnya, anaknya autis dan sebagainya. Alhamdulillah dan semoga Allah selamatkan kita dan keturunan kita. Kemudian setelah suci faidah atau harnafatuhunna min haitsu amarakumullah, kalau sudah suci mendatangi istri ya dari jalan yang diperintahkan oleh Allah. Jalan yang diperintahkan oleh Allah ya jalan depan ya. Kemudian jalan yang diperintahkan oleh Allah berarti apa? Jangan datangi atau jangan kumpuli istri kalian selain dalam keadaan haid, itu larangan ya. Juga jangan dikumpuli ketika siang hari bulan Ramadan. Ya, siang hari itu maksudnya min tulu'il fajri, mulai dari munculnya atau terbitnya fajar. Nanti jangan salah paham, debatnya di subuh boleh, bahkan belum siang ini, nggak boleh tetap ya. Nah, kalau bulan Ramadan tetap mulai dari munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bahkan kalau seandainya nganten anyar, sudah nggak sabar, buka puasanya dengan istri pun boleh.
Wah, kalau buka makan kurma, minum teh hangat, minum jahe hangat ini kelamaan ini. Mau buka puasa di kamar sama istrinya juga boleh. Ya. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang berikutnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Ini masya Allah, taubat itu luar biasa. Nabi mencontohi beliau kalau duduk beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tidak kurang dari 70 kali. Bahkan sebagian riwayat sampai Nabi itu membaca istighfar sekali duduk sampai 100 kali. Allah hanya astagfirullah, 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 cepat mawar. Insya Allah kita praktekkan ya. Jadi sekali duduk astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 70 kali. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai hambanya yang senantiasa berusaha mensucikan diri. Lesannya suci dari berkata buruk kepada orang lain, telinganya suci dari mendengarkan hal-hal yang haram, ya. Kemudian matanya suci dari memandang yang sifatnya meremehkan orang lain, memandang kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Tangannya suci ya dari berbuat hal-hal yang negatif. Kakinya pun suci dari melangkah kepada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Hadirin sekalian, ayat 223, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladang itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Jadi maksudnya ayat ini diantaranya bisa hukum hartul lakum. Wanita atau istri kalian adalah tempat cocok tanam kalian, maksudnya untuk membuat keturunan. Lah namanya membuat keturunan, faktu hartakum annasyitum. Ya kalian itu mau mendatangi istri kalian dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi sekiranya tetap mendatanginya itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah, yaitu di jalan depan. Itu tafsir ayatul ahkam itu mengatakan seperti itu. Karena waktu itu orang-orang Yahudi itu mengatakan, ya, orang yang mendatangi istrinya dari belakang tapi tetap di jalan depan, nah itu nanti akan menjadikan anaknya itu kero. Kero itu judik ya. Maka hanya dibantah dengan ayat ini. Tidak apa-apa. Faktu hartakum anna syi'tum, akan tetapi tetap di dalam tafsirnya itu min haitsu umirtum, dari jalan yang kalian diperintahkan, yaitu jalan depan, bukan dari jalan belakang. Karena itu termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga itu menurut kesehatan juga, yang ahli dalam ilmu kedokteran atau ahli dalam kebidanan itu lebih mengetahui ya. Maka inilah hadirin sekalian, agama itu sudah sempurna ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullah. Kalian urusan mendatangi istri tetap harus dibarengi jalan takwa kepada Allah. Nah, ini jalan yang tidak takwa kepada Allah. Ini kita tahu lah. Intinya hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, urusan kasur dengan istri, ini Allah memerintahkan untuk menjauhi. Kemudian kalau orang itu tidak mau mengindahkan peringatan-peringatan Allah, betul, ini Syekh Syakir dari Madinah. Insyaallah kita kedatangan tamu Masya dari Madinah. Moga-moga tamu dari Madinah langsung. Insyaallah majelis kita luar biasa ini. Alhamdulillah. Fadhil Syekh, masyaallah. Majelis jenengan didugeni. Waalaikumsalam. Ya Allah, saya apa kata? Masya Allah, Masya Allah. Kemudian Syekh Al-Aziz didatangi penduduk Madinah dekat Masjid Nabawi rumah beliau ini. Allah. Sama nasabil al-durus selesai. Jadi hadirin sekalian, kalau orang
urusan rumah tangga khususnya ya urusan kasar bersama istri kok tidak didasari takwa kepada Allah, maka Allah memberikan wa'lamu annakum mulaqu, ketahuilah kalian semua tetap nanti akan berjumpa kepada Allah di akhirat. Nah, maka kalau orang itu urusan rumah tangga, urusan keluarga kok bertakwa kepada Allah, Allah memberikan kabar gembira untuk orang-orang beriman. Wa basyiril mu'minin. Kemudian hadis sekalian ayat 224, dan janganlah kalian jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi maksudnya ayat ini kurang lebihnya kita ini dilarang untuk bersumpah, bersumpah meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Misalkan demi Allah saya nggak mau sholat, nah ini nggak boleh dalam agama. Nah, maka kalau begitu perintahnya apa? Tetap kita mengerjakan sholat. Nanti sumpah yang sudah kita langgar tadi kita bayar dengan bayar kafaratul yamin. Nah, menebus sumpah. Caranya mungkin ya puasa 3 hari ya, dan lain sebagainya sesuai aturan dalam ilmu fikih. Atau misalkan orang sudah tahu ini hal dilarang dalam agama, diharamkan dalam agama, kok malah dia sumpah akan mengerjakannya. Demi Allah saya setiap hari akan minum khamr misalkan. Nah, maka di sini kan bertentangan ya. Nah, maka ini sumpahnya ini tetap harus dilanggar. Maknanya dia tidak boleh mengerjakan yang namanya minuman khamr. Nah nanti karena dia sudah kadung, sudah terlanjur bersumpah, dan sumpah dia ini nanti dibayari dengan kafarah. Maka untuk itulah, untuk kita ini supaya sukses mengamalkan agama, perlu mempelajari ilmu agama. Alhamdulillah dengan adanya majelis taklim, memperbaiki tajwid Al-Quran, memperbaiki fasohahnya, kemudian ini dilanjut dengan fikul masail ya, bertanya tentang fikih-fikih agama, masail-masail agama ini supaya harapan kita agama kita semakin sempurna, kita semakin diridhoi oleh Allah. Amin. Baik, kita lanjutkan ke sesi dulu. Masail ya, satu dua. Oke, kita beri kesempatan 2 orang. Bapak satu. Oh Pak Taji, ini yang dekat saya dengan Pak Taji. Alhamdulillah beliau walaupun tidak bisa melihat, tapi Masya Allah ini hatinya bisa melihat. Semoga Pak Taji. Terus majelis kita pagi hari ini didatangi oleh hamba Allah, walaupun keterbatasan nggak bisa melihat, tapi semangat untuk belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Moga kita persilakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini mengenai haid atau kitab bulan. Itu andaikan istrinya belum sempat mandi, tapi sudah selesai haidnya, itu apa bisa untuk dihubungi begitu? Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya, bila mana istri haid kemudian sudah suci tapi belum mandi, apakah boleh dikumpuli? Jawabannya tidak boleh. Karena di sini sudah jelas wa yas'alunaka 'anil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Ya, dalam artian kalian jangan mengumpuli istri kalian sehingga kalian suci. Maknanya bukan hanya sekedar suci selesai darah haid atau nifasnya, tidak, tapi sampai mandi jinabah. Disinilah letak mujahadah atau rekosonya istri itu, mandinya 2 kali akhirnya. Tapi kalau begitu ya dinikmati saja, karena ini merupakan perintah Allah. Katakanlah ya, jadi suci setelah itu mandi baru boleh dikumpuli. Ya monggo. Monggo Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ini terkait masalah Allah menciptakan secara berpasang-pasang, berarti terkait dengan anak-anaknya. Yang pertama ini terkait dengan berpasang-pasangan, bahwasanya
Allah ini kan sudah menciptakan, menentukan, mentakdirkan bahwa si A itu nanti jodoh si B. Tapi manakala kita ini sudah berupaya semaksimal, tentunya setiap manusia yang beriman ingin sekali mendapatkan pasangan yang betul-betul beriman juga. Saya Premisnya bagaimana? Ya. Pertanyaannya langsung. Nah, pertanyaan saya begini, manakala kita ini sudah berupaya Ustaz, ya, untuk mencari pasangan yang sesuai dengan kehendak kita yang beriman. Namun Allah ini sebenarnya sudah mentakdirkan kita ini sebenarnya kita bukan jodohnya dengan si dia. Allah itu menjodohkan kita itu dalam mencari dengan ahli kita. Nah, terkait dengan masalah ini bagaimana Ustaz pendapat jenengan? Yang pertama, yang kedua, pasangan suami istri ini tidak mempunyai anak. Tentunya dia ini ingin menjadi orang tua asuh dari anak yatim yang dari pondok ataupun dari yayasan. Mengadopsi itu. Nah, anak yatim yang diadopsi tersebut ini ternyata menurut saya ini kurang bisa membawa diri, istilahnya menjagakan orang tua asuh tadi. Menjagakan orang tua asuh tersebut, padahal bisa dididik dan sebagainya. Dan terkait dengan masalah ini, apa yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut? Apakah ini mengembalikan kepada orang tua kandungnya itu, atau yayasannya, atau lain sebagainya? Pak, penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, kita sudah ditakdirkan oleh Allah mana pasangan kita, mana yang tidak. Memang betul itu, Pak. Nah, sekarang di dalam agama itu ada namanya nikah, ada namanya tolak, gitu. Nah, selagi kita itu kok sudah mobil tuh, nah, berarti kita yakini seyakin-yakinnya itulah memang pasangan saya yang ditakdirkan oleh Allah. Lah kubur ramennya bagaimananya, ya monggo tidak ditata dalam kehidupannya sendiri-sendiri. Gitu. Mungkin dididik istrinya dengan didikan yang baik, mungkin baca Al-Quran, dididik akhlak yang baik, itu nanti sudah menjadi tanggung jawab suami. Nah kemudian, kok ternyata di tengah perjalanan menikah, kok istrinya naudzubillah min dzalik terjadi murtad ya. Nah, maka berarti di sini memang Allah takdirkan pasangannya itu ya dari sampai waktu murtadnya itu. Karena kalau sudah istri kok murtad atau suami murtad, ini langsung terjadi cerai secara otomatis. Nah, atau mungkin misalkan setelah murtad akhirnya kok tobat lagi, mau Islam lagi, ya berarti yang ditakdirkan oleh Allah jadi pasangan kita yaitu tadi ada putusnya dengan murtad itu. Atau misalkan di dalam agama malah yang beling itu suaminya, misalnya yang nakal itu suaminya. Nah, istri kan boleh mengajukan tolak atau cerai fasakh kepada pengadilan ya kalau di tempat kita. Ya berarti ya di sampai waktu detik itulah memang takdirnya pasangannya sampai waktu itu gitu loh. Nah, makanya di dalam Al-Quran fa'imsakum bima'rufin aw tasrihun biihsan. Kalau sudah punya pasangan yang ditakdirkan oleh Allah, ya kita pertahankan dengan baik. Kalau seandainya sudah tidak jodohnya lagi, ya kita lepas dengan baik-baik. Tidak boleh yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena namanya istri juga hambanya Allah. Itulah muamalah dalam pernikahan dalam agama Islam. Makanya kalau suami kok yang yang kurang tertib dalam agama kan diberi waktu 3 hari. Nah, kok 3 hari masih belum memberikan nafkah kepada istri boleh mengajukan cerai kepada pengadilan. Kemudian hadirin sekalian, kalau kita menemukan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga, dalam berkeluarga ini, jangan sampai kita menyalahkan agama. Tapi kita tetap menyalahkan diri kita. Mungkin ada tertib agama yang belum kita ketahui, yang belum pas dalam mempraktekannya. Karena Al-Quran, As-Sunnah atau hadisnya baginda Nabi, dan juga arahan para alim ulama yang kitabnya betul-betul barokah, betul-betul kalau dipraktikkan dengan cara yang pas dan sesuai, itu pasti akan mendatangkan barokah, akan mendatangkan rahmat dan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian tentang muamalah kepada anak yatim, misalkan ada pasangan yang mengadopsi anak yatim setelah dididik kok ternyata nyuwun sewu mungkin nakal dan lain sebagainya. Nah ini ya monggo, namanya kewajiban mendidik itu kalau dalam Islam itu sampai dewasa, sampai balik. Nah kalau anak sudah balik itu sebenarnya urusan dia sendiri. Tapi kalau seandainya anak tersebut dia sibuk dengan belajar agama, menghafalkan Al-Quran, nah maka di sini sebagai orang tua asuh kok masih ingin mendidik, nah itu lebih baik. Sehingga anak yang kita asuh itu dia lebih fokus untuk ke pendidikannya, baik pendidikan Al-Qurannya, pendidikan agamanya, pendidikan akhlaknya. Intinya kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, jangan sampai di dalam hati ada rasa putus asa, tetapi selalu mengharap rahmat dan hidayah serta petunjuk dari Allah. Maka kurang lebih ini ada tamu saya dari Madinah. Mungkin taruh saya kira خمسة دقائق بس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيد البشر سيد العالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، هذا أهم شيء في الدين. الله قال وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. Jadi beliau mengatakan, saya datang di sini untuk bersilaturahim, kemudian mengunjungi Bapak Ibu sekalian, dan saya pesankan paling penting dalam agama adalah kita takwa kepada Allah. وكل الأمور تأتي بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setiap segala sesuatu yang kita inginkan, hajat-hajat kita akan ditunaikan adalah dengan cara kita ini usaha menghidupkan usahanya baginda Rasulullah SAW. أي عمل خلاف أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل. Apa saja dalam urusan agama kok bertentangan dengan perintahnya baginda Rasulullah SAW, maka ini jelas kelirunya. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Beliau katakan apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan semaksimal mungkin, semampu mungkin, dan apa yang dilarang oleh Allah dalam agama kita tinggalkan semaksimal mungkin. ونأتي ونعمل كل أمورنا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan setiap amal yang dalam agama ini kita kerjakan sesuai kurikulum dan sunnahnya baginda Rasulullah SAW. الآن نحن نعبد الله ونصلي ونصوم ونزكي. هل هذا هو العمل؟ ليس. Sekarang kita sudah mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, mengerjakan zakat. Apakah ini sudah hanya itu saja perintah Allah atau beliau? إذا متنا ويسألنا الله نقول ماذا عملتم؟ نقول له نحن نصلي ونحن نصوم ونزكي. Jawabannya tidak cukup kalau kita hanya puasa, sholat, zakat tok nggak cukup. Nah, kalau kita meninggal dunia, kemudian amal kita hanya puasa saja, zakat saja, kemudian hanya sholat saja, maka ini masih belum cukup katanya. ويسألنا الله ماذا عملت للدين؟ Kemudian Allah pun akan bertanya kepada kita, apa perjuangan kamu dalam agama ini? عمل الدين هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس موعدي معكم والآن في المدينة، موعدي معكم عند الحرب. Mungkin toib marah موعدي معكم ليس هنا، موعدي معكم عند الحرب. Ini janjinya Nabi itu bukan hanya sekedar di Madinah, di tempat beliau wafat, tapi Nabi akan menunggu kita semua di telaga sana. وقال صلى الله عليه
وسلم بلغوا تكليف. Nabi memberikan tugas kepada kita, balighu, kalian semua sampaikan. Ini memang beban. كل مسلم كل مؤمن بالله بلغوا عني. Jadi عني تشريف. kemudian beliau mengatakan, ani, kalian menyampaikan agama merupakan wakil dariku. Ini merupakan penghormatan dari Nabi kepada umatnya. ولو آية تخفيف. Kemudian beliau mengatakan, sampaikan agama ini dariku walaupun satu ayat yang kalian tahu. Ini merupakan dispensasi keringanan, walaupun satu ayat yang kalian sampaikan. maka beliau Al-Quran kamil. Wahai ayat. Kita tidak diperintahkan Nabi menyampaikan seluruh Al-Quran, tapi walaupun satu ayat pun kita usaha menyampaikan. ومن فينا يعمل بهذا الدين. ليس الصلاة والعبادة هذه كلها عبادات، ولكن الجهد النصوص أجل. Semua ini yang kita kerjakan kan baru ibadah. Nah, sekarang kita ingin meningkatkan bagaimana ditambahi dengan perjuangan. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والصحابة كلهم في المدينة ما انتشر الدين في هذا العالم. Jadi Nabi berada di Madinah, sahabat pun ada di Madinah. Tapi kok kenapa agama bisa menyebar ke seluruh alam ini, seluruh dunia ini? Tentunya ada yang memperjuangkannya. ولكن الصحابة انتشروا في مشارق الأرض المغربية. Para sahabat menyebar ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, ke arah selatan. فبالجهد الرسول ينتشر الدين. Dengan perjuangan Nabi kita mau bergerak, maka agama akan tersebar. من فيكم Indahu tertib pula syahr salat ayat. Pula syahr min hadzal majma' salat ayat 20 nafar, 30 nafar. هذا هو الجهد المبارك. Ini kata beliau, dengan kita mau melakukan masa setiap bulan 3 hari, ya inilah yang dikehendaki perjuangan baginda Rasulullah SAW. الطالب في المدرسة يتعلم من سنة أولى إلى Jadi kalau seorang pelajar mungkin ada SD, ada SMP, ada SMA. ولكن نحن نتدرب على الدعوة 3 أيام 40 يوم 4 شهور سنة في سبيل الله. Kalau kita ini belajarnya bukan 3 tahun kayak di SMP, 3 tahun di SMA, cukup setiap bulan 3 hari aja. Setiap tahun 40 hari. Kemudian paling tidak seumur hidup keluar 4 bulan. Insya Allah kita lihat semua, insya Allah. اللهم يا حي يا قيوم يا وديع. Amin, amin, amin. Boleh mendoakan, amin, amin. اللهم تحت الأرض والحمد يوم الأرض يوم نلقاك وأنت اللهم ارحم والدينا ووالدينا. اللهم اسر قبورهم. اللهم نورها لهم. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى تكون تحت العين المعينين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم في الآخرة كلهم. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض بارك لنا في أنفسنا وفي أولادنا وبناتنا وزوجاتنا. اللهم اجعلهم دار الدين بحفظ كتاب الله والدعاء في سبيل الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini dilanjutkan salat duha atau salat isyraq. Dua rakaat, 4 rakaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.